Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast dari channel YouTube Peci Hitam. Kali ini sang pemilik channel masih ada uzur ini. Jadi saya di sini menggantikan beliau, Mas Hadiansah. Kali ini kita akan melanjutkan podcast yang kemarin tentang aula karakter. Tema hari ini yaitu tentang munafik ya Pak ya? Ya, munafik. Tentang munafik. Untuk itu sekali lagi sebelumnya mengucapkan terima kasih bagi para pemirsa yang telah memberikan dukungan, baik itu like, subscribe maupun komentar. Sekali lagi terima kasih, dan nanti juga apabila ada para pemirsa yang ingin menanyakan bisa langsung di kolom komentar. Gitu aja pembukaan dari saya. Masih kita lanjutkan kali ini juga dengan narasumber yang sama bersama Bapak Kiai Ashad Dibaji. Semoga Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala jami'al alami wal afaq wa nahana 'anil fuhsyi wal kufri wan nifaq. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin atammi karimil akhlaq wa ala alihi wa sahbihi qabla yaumit talaq ila yaumil mitsaq. Amma ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pemirsa, semoga Allah melindungi kalian semua. Amin. Mari kita lanjutkan pembahasan yang baru, yaitu tentang nifak. Nifak munafik. Nifak itu artinya pelin-pelan, tidak punya kemandirian. Para hadirin wal hadirat yang kami muliakan, kami terangkan tentang nifak, munafik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli wa sallim alaihi. ayatul munafiqi salatun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda-tanda munafik ada 3. Idza haddatsa, jika ia berkata, kadzaba, pasti bohong, pasti dusta, wa idza wa'ada, dan jika ia berjanji, akhlafa, pasti ingkar janji, wa idza tumina, dan ketika ia dipercayai urusan, khona, pasti dia khianat. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, bahwa ini termasuk menerangkan tanda-tanda munafik yang ketiga-tiganya adalah perusak umat. Coba dibayangkan ketika ia berkata dusta. Orang yang dampak kedustaan, kebohongan dari seseorang munafik pasti rugi, baik itu material maupun moral maupun jabatan akan menjadi rugi karena ada kebohongan. Jika dia berjanji akan ingkar janji, sangat berat lagi
ketika kita menunggu janji, ditunggu-tunggu sampai selesai, ternyata ingkar janji. Ini lebih berat. Ingkar janji lebih berat daripada berbohong. Wa idza tumina khona, jika dipercayai urusan maka dia khianat. Lebih berat lagi, karena ketika diberi amanat akan khianat. Berarti itu berlaku untuk masing-masing pribadi atau bisa bermakna luas gitu Pak? Ini bisa khos, bisa umum. Bisa khos, bisa umum. Bisa individu, bisa kelompok, bisa golongan, bisa bangsa. Jadi bisa, kalau yang melakukan secara kelompok atau sekelas level atas, kerusakannya lebih besar gitu. Lebih besar lagi. Para hadirin wal hadirat, di dalam menelaah kata nafaqah yang artinya plin-plan, tapi ada lagi anfaqah, memberi infak, dari kata-kata masdar infak dengan nafaqah itu sangat bertolak belakang. Yang satu artinya plin-plan, yang satu artinya memberi nafaqah anfaqah, dari lafal nun wa qaf, padahal dari gabungan huruf yang sama, iya, yang sama, bermakna gitu. Jadi begini, orang-orang munafik itu masalah infak untuk merekayasa, untuk menipu daya, untuk kerusakan, untuk onar, itu infaknya akan lebih besar dibanding yang lain. Kalau untuk kerusakan, untuk permusuhan, untuk yang tidak baik, semua yang onar, yang kisruh, yang fitnah, itu akan memberi ongkos yang andil yang besar. Tapi kalau untuk kebaikan, lebih pahit daripada jadam, tidak akan mengeluarkan seperak pun. Itu ciri-ciri dari sifat munafik. Orang-orang munafik terhadap orang kaya yang bukan munafik itu akan dicela oleh orang munafik, karena dia merasa tersaingi. Jadi orang mukmin yang kaya akan dicemoohkan, dicerca oleh orang munafik dari berbagai segi, dicerca. Kemudian orang mukmin yang tidak punya cercaannya lebih hebat lagi oleh orang munafik. Jadi kalau orang munafik terhadap orang kaya yang mencerca, apalagi terhadap orang mukmin yang tidak punya cercaannya lebih hebat, lebih dahsyat. Ini ada pertanyaan, Yai. Tadi di antara ciri atau tanda munafik itu kan salah satunya jika berbicara berbohong, dusta. Iya. Tapi kadangkala dalam satu kondisi tertentu itu kan juga kadang kepepet, diperlukan ngapusi bahasanya, supaya selamat diri kita. Nah, itu masuk dalam kategori munafik atau ada kriteria lah? Jawabnya begini, kalau darurat itu tubihul mahdzura, tapi sebatas ketika darurat. Tapi setelah tidak darurat tidak boleh berbohong. Misalnya ada orang mau dibunuh, kita menghalangi dengan dusta, itu termasuk darurat. Darurat. Artinya
syariat membolehkan gitu. Ya, cuman tidak semuanya. Jadi hanya ketika kondisi darurat. Tertentu. Tidak semuanya tidak. Lah kemungkinan juga dalam lingkup besar, misalkan dalam satu negara, kadang-kadang kan ada nggak daruratan, contoh yang darurat ya harus bohong dan lain sebagainya demi keselamatan. Itu apa? Termasuk hal yang pelik. Hal yang pelik. Tidak bisa diutarakan untuk umum. Untuk umum. Bisa dimaksudkan dalam misal situasi perang gitu mungkin bisa. Iya bisa. Malah ketika situasi perang ada yang membolehkan seorang yang sudah penuh rambut putih boleh disemir, seakan-akan dia masih muda. Nah, itu sampai segitu kalau. Nanti strategi untuk menakuti lawan. Iya. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, bahwa asal usul sifat munafik, asal usulnya itu dari mana? Kronologi sifat munafik itu setelah dia diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata anugerah kenikmatan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang itu, ternyata dia menjadi lawan agama. Jadi kenikmatan, kemewahan orang-orang munafik yang diberi oleh Allah Ta'ala, malah dia menjadi musuh Allah, menjadi musuh Rasul. Itu kronologi asal mula munafik. Berarti kadang-kadang sifat munafik itu muncul karena sesuatu yang nikmat, Iya. menyenangkan. Kemudian dia harus berperilaku tadi bohong, kemudian ingkar janji, Iya. agar kenikmatannya tidak lepas bahasan. Iya, memang munculnya munafik itu dari anugerah Allah, kenikmatan Allah yang melimpah terhadap seseorang. Ternyata kenikmatan anugerah itu dipergunakan untuk memusuhi Allah, memusuhi syariat Allah, memusuhi gerak perjuangannya Rasul. Ya. Maka dalam perjuangan pertama Islam, tokoh-tokoh gembong yang banyak duit seperti sekarang yang punya triliunan harta, itu malah dia gigih untuk menumpas perjuangan Nabi Muhammad SAW. Kalau melihat sejarah dari itu, berarti sifat munafik itu muncul dari seseorang yang boleh dibilang cerdas. Iya. Bukan orang bodoh, artinya dia berdusta untuk mengatur strategi begini, kemudian pura-pura baik. Iya. Nah, itu berarti kadang-kadang muncul dari seseorang yang cerdas lah, katakan. Iya. Cerdas. Bisa dikategorikan cerdas, dan juga ya juga ada sebagian yang bodoh. Nah, sebagian ada yang bodoh, karena tipu dayanya orang yang bodoh itu kelihatan. Itu. Yeah. Kalau ini yang cerdas itu licik. Nah, sulit dibaca. Seperti kado manten, perkawinan isinya tikus dalam kado, kelihatannya dikemas bagus dan rapi, ternyata di dalamnya tikus. Itu tikus menunjukkan munafik.
Wah, itu. Nah, tikus kan selalu menggerogoti. Oh iya. Ya, munafik itu selalu menggerogoti. Maka ternyata orang-orang munafik simbolnya itu misalnya memberi kado isinya tikus. Oh, iya. Nah itu sifat-sifat munafik itu tentu kita sebagai orang muslim, Nabi memberikan satu alarm itu sebisa mungkin menghindari sifat itu ya Pak Yai. Kemudian kalau kita sedikit membaca, ini orang kok kayaknya berperilaku ada yang ditanda-tanda munafik ini, kita perlu mewaspadai atau membiarkan saja atau bagaimana kita menyikapi orang-orang munafik seperti itu Pak Yai? Terhadap orang-orang munafik, tindakannya adalah aturan-aturan yang tegas, bukan pembunuhan. Bukan pembunuhan. Nah, bukan dibunuh, tapi ditindak secara tegas dalam aturan-aturan main. Maksudnya aturan-aturan main yang digaris aturan yang bermacam-macam aturan. Aturan organisasi, aturan partai, undang-undang negara, undang-undang syariat. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, lam ara bainal khilalil qabihah was sifatil dharrah allati sarat fi jismil ummah sayaranal kahroba fil atsam khollatan akbah wala sifatan asna min da'in nifaq. Saya tidak melihat suatu sifat yang telah buruk dan keji di antara sekian banyak sifat buruk dan membahayakan yang menjalar dalam tubuh umat seperti menjalarnya aliran listrik yang menjalar pada tubuh-tubuh daripada sifat munafik atau kemunafikannya. Bahwa munafik itu ternyata sifat-sifat itu menjalar. Ya. Bukan sekedar dianya yang kena dampak, tapi orang lain kena dampak sifat kemunafikan karena aja-ajaan dari munafik yang sifatnya licik, yang sifatnya tersembunyi di dalam aslinya baik, aslinya jahat disembunyikan. Itu merupakan penyakit yang luar biasa yang menjalar ke semua tubuh umat. Berarti termasuk sifat munafik itu sifat-sifat yang cukup membahayakan, bukan hanya diri sendiri, tapi secara umum membahayakan. Termasuk sifat munafik muncul dari beberapa elemen-elemen masyarakat di dalam masuk menyelinap di jawatan-jawatan, menyelinap di perusahaan-perusahaan, menyelinap di beberapa tahapan-tahapan pemerintahan. Itu masuk malah sampai terjadi menjadi sindikat. Bukan hanya masuk menyelinap, tapi menjadi sindikat. Karena sifat munafik ada sifat yang membahayakan, membuktikan dari awal. Misalnya organisasi tumpul ke kemasukan munafik, partai tumpul tidak berdaya termasuk kemasukan munafik, sampai kepada yang besar kenegaraan pemerintahan yang tumpul itu kemasukan orang-orang munafik. Berarti benar apa yang saya pernah mendengar, Nabi juga
pernah kayaknya saya tapi tidak hafal doanya. Termasuk juga salah satu sifat yang perlu dihindari atau isti'adzah. Iya. Sifat munafik itu. Iya. Karena mungkin itu madorotnya besar. Luar biasa madorotnya, besar sekali, dahsyat. Maka di dalam keberadaan, misalnya dari kondisi sekarang tentang pemilihan ketua umum misalnya dari organisasi sampai hangat sekali sampai menjadi bumerang, itu termasuk di dalamnya menyelinap orang munafik. Termasuk reshuffle menteri. Kalau yang di reshuffle itu nilainya tidak sebaik yang semula, itu termasuk terselinap orang-orang munafik. Kalau memang di dalamnya itu mendukung yang baik, otomatis hasilnya baik. Tapi reshuffle menteri belum tentu yang kelanjutannya lebih baik dari semula, belum tentu. Makanya waspadailah sifat-sifat munafik, karena menjadikan tumpul dalam segala urusan. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, dzalikat da'ul wabil wal maradul fattaq katsura dararan bil ummah min alati a'daiha alladzina yatahayyanuna al-furasa lil intiqadi 'alaiha wa intiqadi biladiha min atrafiha. Penyakit yang parah dan sangat mengancam jiwa tersebut dalam sifat munafik lebih berbahaya terhadap umat daripada musuh-musuh yang bebuyutan, yang selalu mencari peluang untuk menghancurkan umat dan menggerogoti negara mereka. Jelas bahwa sifat munafik sangat berbahaya di semua lini, di semua lembaga, di semua jawatan. Itu sifat munafik sangat berbahaya sekali. Sebetulnya sifat munafik itu muncul dari pribadi masing-masing. Iya. Kemudian kalau yang level besar itu gabungan dari beberapa orang munafik menyatukan satu misi. Iya. Awalnya kan kemungkinan dari sifat munafike apa tamak, lebih cenderung ke sifat sing pundi niku Pak Yi, apa munculnya dari sifat tamak atau kesombongan atau keangkuhan itu munculnya tumbuh ketika di dalam persaingan, iya, tanafus, itu muncul. Tadi kan saya katakan awalnya kronologinya Allah memberi nikmat anugerah yang diberikan kepada seseorang. Akhirnya sifat-sifat itu bukan untuk bersyukur kepada Allah, tapi menjadi musuh Allah, menjadi musuh Rasul, menjadi musuh ulama. Itu sangat bahaya sekali. Berarti dia itu tidak mensyukuri, mensyukuri atas nikmat, akhirnya atas nikmat malah menutup kebaikan. Iya, kebalikan menjadi musuh. Menjadi musuh. Contoh di dalam Al-Quran, yaitu yang punya sifat munafik adalah Qarun. Qarun itu pertama yang dalam lingkungan Nabi Musa. Satu, Qarun itu masih saudara Musa. Masih saudara. Qarun itu hafal Taurat. Qarun itu cendekiawan. Tapi Qarun itu bermula tidak punya apa-apa. Miskin, selalu miskin. Akhirnya dia minta kepada Nabi Musa supaya
menjadi orang kaya. Awalnya Nabi Musa menolak, nggak perlu kamu menjadi orang kaya. Korunnya mendesak terus. Akhirnya Nabi Musa memberi isyarat, itu sana tuh ada biji emas. Lah gimana saya nggak bisa mengelola biji emas? Diberi arahan, semacam buku panduan oleh untuk mengelola itu. Orang mengelola itu diberi panduan oleh Nabi Musa. Panduan mengelola emas. Akhirnya berhasil, berhasil menjadi musuhnya Nabi Musa. Berarti tapi yang sempat saya sampaikan agak-agak sedikit masuk, meskipun tidak seluruhnya orang munafik itu berawal atau muncul dari seseorang yang cerdas, tapi melihat Korun itu muncul dari seseorang yang ya pinter lah katakan, bukan bodoh, ingin kaya dan sebagainya, punya inisiatif. Itu kemudian pada akhirnya membangkang kepada Musa, yang menjadi musuh utama, memusuhi nabinya sendiri, keluarganya sendiri. Masya Allah, itu contoh. Amal munafik aduwul ummah, adapun orang munafik adalah musuh umat. Iya. Amal munafik aduwul ummati ar-rabidi fi qalbiha fahiya la tadri kaifa tuharibuhu wa la ta'rifu man huwa litiqawimahu fahuwa yud'ifu quwwatahal ma'nawiyah wa yukhaddiru an ba'da nahdatiha al-mubarakah wa ya khaira mimma yusibuha walha min da'in la ta'rifu kunhahu wala masdurahu. Adapun orang munafik pelin-pelan adalah musuh umat yang menyelinap di tengah-tengah mereka. Mereka tidak dapat mengetahui bagaimana cara memeranginya. Bahkan mereka tidak mengetahui siapa orang yang harus diberantas. Orang munafik itu melemahkan kekuatan umat yang sebenarnya dan dapat menghambat kebangkitan umat yang membawa harapan baik dan berkah. Umat itu sebenarnya menjadi bingung karena penyakit yang menimpanya yang tidak mereka ketahui hakikat dan sumbernya. Masya Allah, dari pemaparan ini berarti benar-benar sangat membahayakan, dan kalau selevel bangsa dan negara bisa menggerogoti kestabilan negara. Iya, bisa menggerogoti kestabilan negara dan bisa bersekongkol sekutu dari lawan-lawan mancanegara untuk merobohkan negaranya sendiri. Itu munafik. Sampai segitu. Artinya bisa jadi penghambat kemajuan negara, baik dari segi ekonomi ataupun segala lini. Sangat berbahaya orang munafik. Sangat berbahaya. Misalnya dalam ekonomi, ini panen, digencet supaya harganya murah. Digencet sehingga petani enggak untung, enggak berdaya. Ternyata orang-orang munafik mengimpor beras dari luar. Itu dulu yang terjadi, bukan sekarang. Pernah ada satu kejadian itu. Iya. Itu olah orang munafik. Sini digencet supaya tidak berdaya, kemudian mengimpor dari luar. Dia berani berkorban dengan harga tidak untung. Berani berkorban tidak untung, supaya di dalam pertanian negeri menjadi lumpuh, menurun penghasilan pertanian dari dalam negeri menurun. Kemudian yang jalan impor rezeki ekonomi ini. Itu entar dari segala segi yang
menjadi kerusakan itu olah Orang munafik. orang munafik. Masya Allah. Dalam sejarah sahabat Nabi, di antara sahabat Nabi ada orang yang waskito delik kepada gerak-gerik munafik waskito, namanya Hudzaifah. Person-person sahabat-sahabat bisa dibaca oleh Hudzaifah. Ini munafik atau bukan? Sampai Sayyidina Umar itu kelabakan. Ntar saya termasuk munafik. Iya. Sampai kelabakan. Sayyidina Umar kelabakan. Berarti Hudzaifah itu spesialis pengontrol orang-orang munafik. Iya, ada. Makanya untuk sekarang ya juga masih ada orang yang waskito meneliti gerak-gerik munafik yang jitu ada. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, di dalam munafik keterangannya di antara keterangan melalui hadis wa innal kizba. Ini hadis yang kaitannya saya cuplik dari Salah satu nih tentang bohong. tentang kebohongan dusta. Wa innal kizba yahdi ilal fujur. Dosa itu menunjukkan ilal fujur dari sifat-sifat durhaka. Fujur itu sifat-sifat yang serba durhaka. Jadi tidak berhenti-hentinya selalu durhaka. Itu fujur. Wal fujur yahdi ilan nar. Kedurhakaan akan menggiring ke api neraka. Wa inna rajul la yakduba hatta yaktuba indallahi kadzaban. Sesungguhnya seseorang yang berdusta selalu berdusta sehingga Allah menulis, mencatat, menentukan bahwa orang itu sebagai kadzaban, pendusta. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Allah bersaksi sesungguhnya orang-orang munafik lakadzibun, pasti berdusta. Jadi orang munafik itu tidak lepas dari dusta. Padahal dusta itu merugikan segala yang menjadi sasaran. Berarti perlu waspada pada diri kita, artinya ketika kita kok sering berbohong, berdusta, berarti kita harus hati-hati supaya tidak masuk itu. Kebablasan, apalagi tadi dikatakan kadzaban, golongan orang-orang yang pendusta. Para hadirin wal hadirat yang saya muliakan, di dalam surat Al-Baqarah saja yang awal itu menyatakan bahwa orang-orang mukmin hanya 6 ayat, orang kafir hanya 2 ayat. Tapi ayat munafik sampai 13. Dari wa minan nasi may yaqulu amanna billahi, itu sampai terus, itu sampai 13 ayat. Itu bisa dipahami menunjukkan begitu harus waspada. Harus waspada sekali. Dan banyak orang yang terseret ke sifat munafik. Tadinya orang yang tidak terkena sifat munafik, banyak yang terseret ke sifat munafik. Niku tanpa sadar. Karena orang munafik sangat lihai untuk dalam penipuan, dalam pendustaan, dalam mengelabui, dalam
mengkemas supaya kelihatan baik, dalamnya bobrok. Itu sangat pandai dalam mengkemas. Para hadirin wal hadirat, semoga kita terhindar dari sifat munafik. Amin. Semoga kita selamat dari sifat munafik. Semoga kita terlindung dari sifat munafik. Maka oleh karena itu kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min khalilin makirin ainahu taroyana wa qalbuhu yar'ana in ra'a hasanatan dafanaha wa in ra'a sayyi'atan adza'aha. Allahumma inna na'udzubika minasyiqaq wan nifaq wa su'il akhlaq. Allahumma inna na'udzubika minal faqri wal qillati wa dhillati wa na'udzubika min tadlim au nudlam. Allahumma inna na'udzubika minal ju' fa innahu bi'sal dhaji' wa na'udzubika minal khiyanah fa innahu bi'sal bitanah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah para pemirsa pertemuan kali ini di podcast Aula Karakter. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan Pak Kiai Ashad bisa menjadi satu kewaspadaan kita supaya terhindar dari sifat-sifat munafik. Sekali lagi terima kasih kepada pemirsa dan juga apabila ada kritik tentang tayangan podcast ini juga bisa di kolom komentar karena kita masih pemula dalam acara beginian yang formal. Saya aja masih kaku dalam penampilan podcast ini. Mudah-mudahan ke depan bisa lebih baik. Sekali lagi nanti bisa kita lanjut pertemuan yang akan datang, temanya masih nifak ya, Insya Allah masih dilanjut. Sekali lagi dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.